Topik kita kali ini tentang barisan geometri ya. Barisan geometri adalah susunan barisan bilangan yang mempunyai rasio yang tetap ya. Di sini ada kata kunci rasio yang tetap di antara dua suku yang berurutan. Nah, bagaimanakah maksud dari pernyataan tersebut? Nah, coba kita perhatikan dalam bentuk contoh ya. Misalnya diketahui barisan geometri ya, contoh nomor 1, yaitu barisannya 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini dia suku pertamanya adalah 2. Suku kedua 4, suku ketiga 8, 16, 32. Maka kalau seandainya kita lihat, ternyata 2 ke 4 ini dikali dengan 2. 4 ke 8 dikali juga dengan 2. 8 ke 16 juga dikali 2. 16 ke 32 juga dikali 2. Nah, berarti di sini pola urutannya bahwa di suku berikutnya harus dikali 2 dari suku sebelumnya, ya. Atau dengan kata lain, misalnya kita buat di sini, U1 sama dengan 2. Berarti U2 sama dengan 2 dikali 2. Berarti 2 kali 2. Maka dapatnya 4. Kemudian U3 kita peroleh 2 kali 2 kali 2. 2 kali. Nah, di sini dia 2 kali 2, maka menghasilkan 8. Nah, demikian seterusnya sampai dengan U4 ya. 2 kali berapa kali? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti 2 kali 2 kali 2, maka menghasilkan 16. Nah, di sini tadi ada saya sebutkan namanya rasio. Nah, rasio. Nah, ini disimbolkan dengan R kecil. R kecil itu rumusnya adalah U2 dibagi dengan U1 ya. U2 dibagi dengan U1. Nah, tadi kita dapat U2 adalah 4. Sementara U1 sama dengan 2. Maka 4 dibagi dengan 2. Menghasilkan 2. Nah, kemudian coba kita bagi lagi U3 dibagi dengan U2. Maka dia menghasilkan 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, ternyata nilainya sama. Nah, kemudian juga U4 dibagi dengan U3 sama dengan 16 bagi 8 sama dengan 2. Nah, berarti nilai rasionya R sama dengan 2. Jadi maka kita dapatkan rasio atau pembaginya atau pengalinya adalah 2. Ya. Jadi nilai R-nya sama dengan 2. Ini yang disebut dengan rasio tetap. Jadi dia di antara dua suku berurutan memiliki rasio yang tetap. Ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana mencari rumus suku Kn dari barisan geometri ya. Bagaimana mencari rumus suku Kn dari barisan geometri. Nah, sekarang coba kita perhatikan barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Ya. Nah, U1 adalah 3 ya. U1-nya sama dengan 3. Oke. Nah, 3 ke 6 ini dikali dengan 2. Maka didapat U2 sama dengan U1 kali 2. Sama dengan 6. Nah, ternyata bisa kita lihat bahwa nilai R sama dengan U2 dibagi dengan U1 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka R-nya 2 ya. Tetap ya. Berarti R-nya sama dengan ini pun dikali 2. R-nya 2 ya.
R2. Oke. Nah, kemudian U3, kalau kita lihat polanya, U3, U1 kali R-nya berapa kali? Kali R, U1, untuk mendapatkan U3 12, berarti U1 kali 2 kali 2, atau 3 kali 2 kali 2, maka menghasilkan 3 kali 2 kali 2 menghasilkan 12. Atau bisa kita lihat U1 kali R, maka dia U1 kali R pangkat 2 ya. Dari contoh ya. Kemudian U4, kita lihat U4-nya, ini adalah R ya, 2 adalah si R, maka U4 sama dengan U1 kali. Berapa kali kan muncul si R-nya, si 2, 1, 2, 3, untuk menghasilkan 24 ya. Untuk menghasilkan 24, maka R-nya muncul, 2-nya muncul 3 kali, atau R muncul 3 kali R, kali R, kali R, atau U1 kali R pangkat 3, atau 3 kali R-nya ada sama dengan 2 pangkat 3, maka menghasilkan 24 ya. Kemudian demikian juga U5 sama dengan R-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti U1 kali R kali R kali R 1, 2, 3, 4, atau U1 kali R pangkat 4. U1-nya sama dengan 3 kali 2 pangkat 4, sama dengan 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. 3 kali 16 sama dengan 48. Maka hasilnya adalah 48. Oke. Nah, jadi dari pola yang ada kita temukan di sini ya, ketika dia U5 maka R-nya muncul 4. Ketika dia U4 R-nya muncul 3. Ketika dia U3 R-nya muncul 2. Jadi ketika saya buat di sini UN, maka U1 pasti dia kan kurang 1 ini. Ketika dia 5 maka muncul 4. Berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti ini ketika dia muncul N sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Inilah rumus daripada suku KN barisan geometri ya. Kali ini kita akan bahas soal barisan geometri ya. Nah, diketahui barisan, contoh yang nomor 1 ya, diketahui barisan 2, 8, 32, 128 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini U1 sama dengan 2, sementara U2 sama dengan 8. Maka untuk mendapatkan nilai R sama dengan U2 dibagi dengan U1 sama dengan 8 bagi 2 menghasilkan 4. Nah, setelah itu R-nya sudah dapat sama dengan 4 ya. R sama dengan 4. Berarti kalau seandainya kita lihat di sini 2 ke 8 itu dikali dengan 4. 8 ke 32 kali 4. 32 ke 128 kali 4. Demikian juga seterusnya pasti ini dikali 4. Oke. Nah, rumus suku KN-nya UN sama dengan, nah kembali kita ingat rumus suku KN dari barisan geometri tadi, U1 kali R pangkat N kurang 1. Nah, U1-nya sama dengan 2. 2 kali, nah R-nya 4, berarti 4 pangkat N kurang 1. Ya, 4 pangkat N kurang 1. Ini rumusnya, rumus suku KN-nya. Atau nah, di sini 2 kali 4. Nah, coba kita lihat pangkatnya. Di sini N kurang 1. 4 pangkat N kurang 1. Ini juga bisa kita sederhanakan. 4 pangkat ya. 4 pangkat
N. Pangkat minus, saya ingatkan sekali lagi, pangkat minus ini pindah ke bawah. Jadi dia berposisi sebagai penyebut. Jadi 2 kali 4 pangkat N dibagi dengan 4. Pangkat minus ya. Saya ulangi sekali lagi, pangkat minus bisa jadi ke bawah. Nah, ini pangkat 4 pangkat 1 ya. Berarti 2 kali 4 pangkat N dibagi dengan 4 ya. 2 dengan 4 ini bisa sama-sama dibagi 2, berarti tinggal 1 dan 2. Maka diperoleh 4 pangkat N dibagi dengan 2. Inilah rumus daripada suku Kn-nya untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 2, misalnya kita buat di sini 108, bilangannya 108, kemudian 36, kemudian 12, kemudian 4, dan seterusnya. Ya. Nah, berarti dari soal ini U1-nya sama dengan 108, ya. Bisa dia U1 merupakan bilangan yang paling besar, ya. Kemudian U2 sama dengan 36. Maka bisa kita peroleh bahwa R sama dengan U2 dibagi dengan U1. Berarti 36 dibagi dengan 108 ya. Sama-sama dibagi 36 ini 1, sama-sama bagi 36 ini jadi 3. Ternyata R-nya sama dengan 1/3. Jadi R-nya 1/3. Kemudian UN sama dengan U1 kali rumus suku Kn-nya ya. U1 kali R pangkat N kurang 1. Ini merupakan rumus umumnya. U1 sama dengan berapa? 108 kali R. R-nya 1/3 pangkat N kurang 1. Jadi diperoleh 108 kali 1/3 pangkat N kurang 1. Inilah merupakan rumus suku Kn-nya dari barisan nomor 2. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu barisan geometri mempunyai nilai suku kedua dan suku kelima berturut-turut adalah 8 dan 64 ya. Suku kedua 8 dan suku kelima adalah 64. Tentukanlah nilai suku ketujuh bilangan tersebut. Ya, nah, coba kita buat dulu bahwa diketahui U2 sama dengan 8. Nah, U2 ini sama dengan U1 kali R pangkat 2 kurang 1. Inilah merupakan rumus daripada U2. Nah, hasilnya berapa? 8. Maka diperoleh U1 kali 2 kurang 1 jadi tinggal pangkat 1. Berarti kali R sama dengan 8. Ini kita buat dari persamaan yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga kita sederhanakan U1 menjadi sama dengan 8/R ya. U1 sama dengan kali pindah menjadi 8 dibagi R ya. Kali pindah jadi bagi. Oke. Kemudian suku kelima U5 sama dengan 64. Maka U5 sama dengan U1 kali, berarti N-nya sama dengan 5 ya. N sama dengan berarti R pangkat 5 kurang 1. Maka ini nilainya 64. Berarti maka di sini diperoleh U1 kali 5 kurang 1 jadi pangkat 4 sama dengan 64. Oke. Sekarang kita lihat ya, U1 di sini adalah 8 dibagi dengan R, 8/R. Maka ini harus kita ganti ke bawah. Ganti U1 menjadi 8/R. Maka diperoleh
8 dibagi dengan R kali R pangkat 4 sama dengan 64. Oke, di sini R-nya pangkat 1 ya. Di sini R-nya pangkat 4. Maka diperoleh ini bisa 8 kali ya, bisa saling membagi 8 kali R. Jika salah satu pembilang dan salah satu penyebut, maka dia pangkatnya saling mengurangi. 4 kurang 1 sama dengan 64. Berarti 8 kali R pangkat 3 sama dengan 64. Atau R pangkat 3 operasi kali 8 pindah ke sebelah kanan jadi bagi 64 dibagi 8, maka hasilnya 8. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Nah, 3-nya bisa kita coret, maka R-nya sama dengan 2. R sama dengan 2. Nah, U1 belum dapat ya, U1 belum dapat. Maka kita kembali ke rumus ini. U1 sama dengan 8 dibagi R. R-nya tadi adalah 2. Berarti 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Berarti U1 sama dengan 4. Maka nilai suku ke-7 berarti U7 sama dengan U1 kali R pangkat 7 kurang 1. Maka diperoleh U1-nya adalah 4 kali R pangkat 7 kurang 1 berarti 2 pangkat 7 kurang 1. Berarti di sini 4 kali 2 pangkat 6. Ya. 4 kali 2 pangkat 6 atau 4 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka diperoleh hasilnya ini sama dengan 256. Jadi U7 nilainya adalah 256. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui barisan geometri dengan U1 sama dengan 64 dan U4 sama dengan 1. Carilah rasionya dan tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, di sini ditanya 5 suku pertama ya, 5 suku pertama, bukan suku kelima. 5 suku pertama. Berarti ini dicari adalah U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa U1 sama dengan 64. U1 sama dengan 64. Sementara U4 sama dengan 1. Nah, U4 sendiri rumusnya apa? U4 sama dengan U1 kali R pangkat 4 kurang 1. Nah, nilainya berapa? 1. U1 nilainya adalah 64. Jadi ganti U1 menjadi 64. 64 kali R pangkat 3 sama dengan 1. Maka diperoleh R pangkat 3 sama dengan 1/64. Ternyata, nah sekarang kita lihat dulu. Kita harus ubah 1/64 menjadi pangkat 3 ya. Pangkat 3 dari siapakah? 1/64. R pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3, hasilnya 1. Benar ya? Kemudian 64 sama dengan 4 pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Pangkatnya kita hapus, maka R-nya sama dengan 1/4. Oke? Ternyata diperoleh R sama dengan 1/4. Maka bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini. Sekarang kita cari dulu ya. U1 tadi 64. Benar ya? U1 sama dengan 64. Kemudian U2 sama dengan gimana caranya? Caranya adalah U1 dikali dengan R ya. U1 dikali dengan R. Berarti U1 64 kali R. R-nya 1/4 ya. Kali 1/4.
Ini sama dengan 16. Oke. Kemudian U3 sama dengan U1 kali R pangkat 2 atau 64 kali 1/4 pangkat 2. Maka diperoleh adalah 64 kali 1/16. Maka hasilnya sama-sama bagi 16. Ini 1 jadi 4. Sama hasilnya 4. Kemudian U4 adalah tadi berapa? Nilainya 1. U4 nilainya 1. Kemudian U5 hasilnya mana? U1 kali R pangkat 5 kurang 1 atau U1 kali R pangkat 4. Maka diperoleh U1 tadi 64 kali R pangkat 4 berarti 1/4 pangkat dengan 4. Maka diperoleh 64 kali ya. 64 dikali 1/256. Maka diperoleh sama-sama dibagi 4. Ini 1 jadi ini 1/4. 1/4. Nah, sudah kita peroleh ya. Berarti di sini U1-nya tadi 64, kemudian 16, kemudian 4, 1 dan 1/4. Inilah 5 suku pertama yang ditanyakan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal cerita. Dalam setiap 15 menit bakteri membelah menjadi 2 bagian ya. Jika banyak bakteri mula muda adalah 4. Tentukan banyak bakteri setelah 1 jam kemudian. Berarti di sini kita lihat banyak bakteri mula-mula adalah 4. Banyak bakteri mula-mula adalah 4, berarti U1 ya. U1 sama dengan 4. Kemudian dia membelah menjadi 2 bagian. Setiap membelah berubah menjadi 2 bagian. Berarti di sini inilah merupakan si R-nya. R sama dengan 2. Nah, dalam setiap 15 menit, waktunya setiap 15 menit dia membelah. Setiap 15 menit dia membelah. Nah, ditanya adalah banyak bakteri setelah 1 jam kemudian. Nah, berarti kita harus mencari pertama sekali adalah berapa kali bakteri membelah. Berarti kita buat banyak pembelahan bakteri. Pembelahan bakteri. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Waktu yang akan dicari adalah 1 jam. Berarti 1 jam dibagi dengan 15 menit. Atau 1 jam sama dengan 60 dibagi dengan 15 menjadi 4 kali pembelahan. Ternyata dia 4 kali pembelahan. Nah, berarti dia ditanya berapa 4 kali pembelahan ya. Maka kalau dia 4 kali pembelahan, maka ditanya adalah U5 ya. Berarti dia suku kelima ya. Kalau kita buat di sini U1 ke U2 ini 1 kali pembelahan. Berarti R ya, 1 kali pembelahan. Kemudian U2 ke U3 juga 1 kali pembelahan. Berarti U3 ke U4 1 kali pembelahan. Yang U4 ke U5 ada 4 kali pembelahan. Berarti dia kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia membutuhkan adalah U5. U5. Berarti suku kelima yang kita cari. Berarti U5 sama dengan U1 kali. Ternyata R-nya muncul 4 kali. U1 kali R pangkat 4 atau 4 kali pembelahan. Berarti dia U1 sama berapa? 4 kali. Ya, 4 dikali R4-nya adalah 4. R4 sama dengan 4. Berarti dia 4 pangkat 4. R-nya adalah 2 ya. R-nya sama dengan 2. R-nya adalah
2. R-nya adalah 2, berarti 4 kali 2 pangkat 4. Berarti di sini 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka 4 dikali 16 sama dengan 64. Maka diperolehlah di hasilnya 64 bakteri setelah 1 jam kemudian, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai soal-soal barisan geometri. Semoga video ini mendukung pembelajaran kalian. Sekian dan terima kasih.